Aku selalu percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Bahwa dengan kesetiaan, pengertian, dan ketulusan, rumah tangga kami akan langgeng sampai tua. Itulah yang aku pegang teguh sejak awal pernikahanku dengan Fahri, pria yang dulu kubela mati-matian di hadapan orang tuaku sendiri. Meski mereka tak setuju karena Fahri belum mapan saat itu, aku tetap nekat menikahinya. Cinta akan membuat kita kuat, ucap Fahri dulu, menggenggam erat tanganku, penuh semangat. Tahun pertama pernikahan kami berjalan sederhana, tapi penuh perjuangan. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, mencuci baju, lalu berangkat kerja sebagai penjaga toko kue milik sahabat ibuku. Sementara Fahri bekerja serabutan, kadang jadi supir ojek online, kadang ikut proyek bangunan. Aku tak pernah mengeluh. Bahkan saat penghasilanku lebih stabil dibanding dia, aku tetap tersenyum dan berkata, "Enggak apa-apa, yang penting kita bareng-bareng jalaninnya." Namun, seiring waktu, sesuatu dalam diri Fahri mulai berubah. Aku mulai kehilangan senyum manisnya. Pulang kerja, dia sering hanya diam, menatap layar ponsel sambil sesekali tersenyum sendiri. Waktu bersama kami makin sedikit. Aku pernah iseng bertanya, "Kamu senyum-senyum sendiri? Lagi chatting sama siapa?" Dan dia menjawab dengan tatapan tajam, "Kenapa? Kamu curiga? Kamu pikir aku nggak boleh punya teman ngobrol?" Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar. Padahal aku hanya bertanya dengan nada bercanda. Mulai saat itu, aku memilih diam. Tak mau memperkeruh suasana. Aku pikir, mungkin dia sedang stres, mungkin capek. Aku mencoba menjadi istri terbaik. Tetap melayaninya dengan sabar, memasak makanan favoritnya, dan bahkan memberinya uang saku dari gajiku. Namun, sebaik apapun aku berusaha, tak ada yang berubah. Bahkan suatu hari dia pulang larut malam dengan wangi parfum wanita yang asing. Hatiku mencelos. "Dari mana?" tanyaku pelan, menahan gemetar. "Ngopi bareng teman kerja." "Kenapa? Kamu gak percaya?" jawabnya ketus, tak menatap mataku. Malam itu aku menangis sendiri di dalam kamar mandi. Menyalakan shower agar tangisku tak terdengar. Aku merasa kecil, tidak dianggap, tidak dicintai. Beberapa minggu kemudian, semuanya semakin jelas. Aku menemukan notifikasi pesan dari seorang wanita di ponselnya. Namanya Nindi. Foto profilnya memperlihatkan perempuan muda dengan rambut panjang terurai, bibir merah merekah, dan pose yang terlalu berani. Aku membaca pesan singkat itu tanpa izin, dengan hati berdebar. "Kapan kita bisa ketemu lagi, Mas? Aku rindu pelukanmu kemarin malam." Dunia seperti runtuh di hadapanku. Nafasku tercekat, perutku mual. Tapi aku tak langsung menghadapkannya. Aku memilih menunggu, berharap dia sadar dan jujur. Tapi nyatanya, justru akulah yang dia tuduh tak lagi pantas jadi istrinya. Suatu malam, tanpa peringatan, dia mengatakan kalimat yang paling tak pernah kuduga. "Raisa, lebih baik kita pisah aja. Aku ngerasa udah nggak cocok sama kamu." Aku mematung. Jantungku seperti diremas. "Apa maksud kamu? Apa karena perempuan itu?" tanyaku, menahan air mata. Dia tertawa kecil, sinis. "Perempuan itu lebih ngerti aku, lebih bisa bikin aku nyaman. Dan, ya, dia juga jauh lebih muda dan menarik dibanding kamu. Aku nggak mau buang waktu dengan pernikahan yang hambar." Hambar? Itu kata yang paling menusuk. Padahal aku yang selama ini memasak untuknya, mencuci bajunya, menguatkannya saat dia jatuh, dan memberinya semangat ketika dunia memojokkannya. Dengan entengnya, dia menyuruhku kembali ke rumah orang tuaku. Katanya, "Biar kamu bisa mikir, mungkin kamu akan lebih bahagia di sana." Bahagia? Yang aku rasakan hanya kehancuran. Orang tuaku menerimaku dengan penuh air mata. Mereka yang dulu sempat menolak pernikahan kami kini hanya bisa mengusap punggungku saat aku menangis malam-malam. Ayah hanya berkata lirih, "Sudah, Nak. Kalau memang dia bukan yang terbaik, Tuhan pasti menyiapkan ganti yang jauh lebih baik." Tapi aku belum sanggup percaya. Aku hanya bisa termenung setiap malam, memandangi foto pernikahan kami yang kini terasa seperti ejekan. Aku merasa seperti wanita gagal. Seperti barang yang dikembalikan karena rusak atau tak lagi layak.
Hingga suatu hari, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor yang tak asing. Raisa, ini Arga. Kamu masih ingat aku, kan? Teman kuliah Fahri dulu. Aku dengar kabar tentang kamu dari temanku. Kalau kamu butuh teman cerita, aku selalu ada. Nama itu membangkitkan kenangan lama. Arga, teman Fahri yang dulu sering main ke rumah kami, pria kalem dan sopan yang tak pernah terlalu banyak bicara. Tapi tatapannya selalu penuh respek, dan dia tak pernah mempermalukanku walau saat itu aku masih hidup sangat sederhana. Aku sempat ragu membalas. Tapi akhirnya, aku menulis. Terima kasih, Arga. Aku sedang butuh teman bicara. Aku merasa dunia seperti runtuh. Dari situlah semua mulai berubah. Sejak perbincangan singkatku dengan Arga melalui pesan itu, entah mengapa aku merasa sedikit lebih tenang. Aku belum sepenuhnya percaya pada siapapun, terutama setelah luka besar yang Fahri tinggalkan. Tapi setidaknya, Arga memberiku ruang untuk bicara, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan. Setiap malam kami saling berkabar. Bukan obrolan romantis, hanya sekadar menanyakan kabar, membahas berita, atau cerita masa lalu sewaktu kami masih kuliah. Aku merasa dihargai sebagai manusia lagi. Dan entah kenapa, perhatiannya yang sederhana itu mampu menambal sedikit demi sedikit luka di hatiku. Namun, di sisi lain, kabar dari mantan suamiku mulai menyebar. Aku mendengar dari teman-teman lama dan tetangga bahwa Fahri kini hidup bak raja kecil. Ia menikahi Nindi, wanita muda yang katanya dari keluarga kaya raya. Mereka pamer bulan madu ke Bali, lalu lanjut ke Bangkok. Di media sosial, foto-foto kemesraan mereka terpampang setiap hari. Nindi mengenakan gaun mahal, Fahri berpose dengan mobil mewah yang entah milik siapa. Beberapa teman lama mengirimkannya padaku dengan pesan penuh simpati, seolah berkata, "Kamu lihat? Ini wanita yang merebut suamimu." Aku hanya diam. Tidak membalas. Tidak membalas dengan kata-kata, juga tidak dengan amarah. Meski begitu, malam-malamku masih sering ditemani air mata. Bukan karena aku ingin kembali pada Fahri, tapi karena aku masih sulit menerima kenyataan bahwa perjuanganku selama ini hanya dibalas dengan pengkhianatan. Bahwa setelah semua pengorbanan, aku justru yang dikalahkan. Aku teringat saat pertama kali bertemu Nindi. Itu jauh sebelum aku tahu mereka berselingkuh. Dia datang ke toko kue tempatku bekerja, mengenakan baju ketat dan rok pendek, wangi parfumnya memenuhi ruangan. Ia berbicara manja sambil tertawa kecil, membuat semua mata tertuju padanya. Saat itu aku tak tahu bahwa perempuan itu sedang merusak rumah tanggaku dari belakang. Seminggu setelah kepulangan paksa dari rumah Fahri, aku memutuskan kembali bekerja. Aku tak mau terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Dan aku tahu, aku butuh aktivitas untuk melupakan semuanya. Hari-hariku kembali sibuk dengan mengemas kue, melayani pembeli, mencatat pesanan. Tapi luka itu belum sembuh. Bahkan saat senyum mengembang di wajahku, hatiku masih berlubang. Lalu datang sebuah undangan pernikahan. Dari siapa? Dari Fahri dan Nindi. Aku sempat tak percaya saat melihat amplop emas itu tiba di rumah orang tuaku. Bahkan ibuku sempat bertanya dengan nada sinis, "Dia pikir kamu akan datang? Setelah apa yang dia lakukan?" Ayah hanya mendesah, lalu membuang amplop itu ke tempat sampah tanpa sepatah kata. Tapi aku memungutnya kembali diam-diam, bukan karena aku ingin datang, melainkan karena hatiku ingin tahu seberapa tega mereka memamerkan luka ini padaku. Isi undangannya menyebutkan bahwa resepsi akan digelar mewah di ballroom Hotel Bintang 5. Mereka juga menyertakan foto prewedding berlatarkan mobil sport dan helikopter. Aku tersenyum kecil. Seolah semua itu hanya hiasan palsu yang mereka pakai untuk menutupi kebusukan di baliknya. 3 hari kemudian, aku mendengar kabar dari salah satu temanku yang bekerja sebagai resepsionis di hotel tempat acara digelar. "Rais, kamu tahu nggak? Si Nindi itu ternyata bukan orang kaya. Dia itu sering gonta-ganti pasangan." Beberapa tamu undangan yang datang malah bisik-bisik soal masa lalunya. Aku terdiam. Kata temanku yang kerja di tempat karaoke malam, Nindi itu dulu sering nongol di sana. Biasa nemenin tamu. Bahkan katanya sempat dekat sama salah satu pejabat, terus ditinggalin. Sekarang Fahri yang jadi korban berikutnya. Tubuhku gemetar. Antara marah, kecewa,
dan kasihan. Bukan karena aku masih mencintai Fahri. Tapi karena aku tak menyangka, lelaki yang pernah kuanggap suci dan tangguh bisa sebodoh itu, menjatuhkan martabatnya demi wanita yang hanya mengincar harta, lalu mengemas diri dalam citra kemewahan palsu. Aku tak ingin tahu lebih jauh. Tapi takdir seolah ingin membukakan semua fakta di depan mataku. Beberapa hari kemudian, Arga mengajakku bertemu. Kami duduk di sebuah kafe kecil. Dia memesan teh manis, aku hanya memesan air putih. Kami berbicara panjang lebar, dan akhirnya Arga berkata, "Aku tahu kamu belum siap. Tapi aku ingin kamu tahu aku kagum sama kamu, Raisa. Kamu nggak membalas, nggak mencari-cari kesalahan, tapi kamu tetap berdiri. Dan itu nggak mudah." Aku menunduk. Tenggorokanku tercekat. Aku tahu semuanya tentang Fahri dan Nindi. Dulu aku pernah mengingatkan Fahri. Tapi dia bilang aku iri. Sekarang, dia mulai ditinggal satu persatu oleh rekan bisnisnya karena ulah Nindi. Mereka mengira Fahri nggak bisa dipercaya. Aku hanya tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang wanita yang akhirnya sadar bahwa tak semua luka harus dibalas dengan peluru. Kadang diam dan ketegaran adalah balasan yang paling menyakitkan bagi orang yang pernah merendahkanmu. Aku memandang Arga dalam-dalam. Di balik matanya, ada ketulusan yang selama ini kucari. Ada rasa hormat, bukan hanya cinta. Tapi aku belum siap. Luka ini belum sembuh. Dan aku tak mau menjadikan Arga sebagai pelarian. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali. Fahri, lelaki yang pernah kuanggap segalanya, kini hanyalah bagian dari masa lalu yang penuh pelajaran. Dia telah memilih meninggalkanku demi seseorang yang dia kira lebih layak. Kini, dia harus menanggung sendiri akibatnya. Dan aku sedang mempersiapkan diri untuk berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan dua rasa yang bertarung di dada, sakit hati dan semangat baru. Aku masih ingat malam-malam di mana aku terbangun karena mimpi buruk. Mimpi tentang diriku yang ditinggalkan, disalahkan, bahkan dihina oleh lelaki yang dulu kusebut suami. Tapi tiap kali aku membuka mata, aku menatap langit-langit kamar dan berkata dalam hati, "Raisa, kamu harus sembuh. Kamu harus bangkit." Aku mulai perlahan mengubah kebiasaan. Tidak lagi hanya menangis di balik selimut. Aku mulai mengisi hari dengan hal-hal baru. Pagi hari, aku menyeduh teh hangat untuk ayah dan ibu. Aku membantu mereka membersihkan halaman, mencuci baju, bahkan ikut mengurus kebun kecil di belakang rumah. Menyibukkan diri ternyata sedikit demi sedikit menyembuhkan luka. Dan yang paling penting, aku mulai mencintai diriku sendiri. Aku mulai merawat wajahku, mencoba skincare yang dulu tak pernah sempat kugunakan karena lebih mementingkan kebutuhan rumah tangga. Aku juga memangkas rambutku sedikit, memberi bentuk baru, seolah ingin mengatakan pada dunia bahwa aku bukan Raisa yang dulu. Suatu sore, aku menerima pesan dari Arga. "Arga, besok ada seminar UMKM dan bisnis kecil di Balai Kota. Aku pikir kamu cocok ikut." "Gratis? Kok?" Aku daftarin, "Ya." Aku sempat ragu. Tapi akhirnya menjawab. "Aku boleh. Terima kasih sudah percaya aku pantas untuk ikut acara kayak gitu." Arga membalas dengan cepat. "Arga, Raisa, kamu punya potensi besar. Kamu nggak sadar karena terlalu sibuk mencintai orang yang nggak pernah menghargai kamu." Hatiku bergetar membaca pesan itu. Entah kenapa, kalimat sederhana dari Arga terasa seperti pelukan hangat yang membangkitkan rasa percaya diriku kembali. Hari seminar tiba. Aku mengenakan baju terbaik yang kupunya, kemeja putih bersih dan celana panjang krem. Aku tak mengenakan make-up tebal, hanya sedikit bedak dan lip balm. Tapi saat bercermin, aku melihat perempuan yang lebih kuat dari kemarin. Saat tiba di Balai Kota, Arga menyambutku dengan senyum lebar. Dia memakai kemeja biru dan celana kain, terlihat rapi dan profesional. "Aku senang kamu datang," katanya. "Terima kasih sudah mengajak," jawabku sambil menunduk. Kami duduk berdampingan di dalam aula. Seminar itu membahas tentang cara memulai bisnis kecil-kecilan, pemasaran digital, dan perencanaan keuangan. Semua materi itu baru bagiku, tapi sangat menarik. Saat sesi tanya-jawab dibuka, Arga mendorongku untuk angkat tangan. "Ayo, tanya. Kamu punya bakat?"
Tanya sesuatu yang kamu suka, misalnya usaha kue. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya, kalau saya baru mulai usaha kecil, dan modalnya terbatas, strategi pemasaran apa yang paling cocok? Moderator seminar, seorang pebisnis wanita sukses, menjawab dengan antusias. Media sosial, Mbak. Mulai dari yang gratis. Foto produk yang cantik, caption yang jujur. Konsistensi adalah kuncinya. Aku mencatat dengan semangat. Ada sesuatu yang menyala dalam diriku. Selesai acara, Arga menawariku makan siang. Kami duduk di kafe sederhana tak jauh dari aula. Raisa, katanya sambil menyeruput kopi, kamu pernah bilang kerja di toko kue. Gimana kalau kamu mulai usaha sendiri? Aku tertawa kecil. Modalnya dari mana? Aku bisa bantu. Aku percaya kamu bisa. Ini bukan kasihani kamu, tapi karena aku yakin. Aku tercekat. Jantungku berdebar pelan. Aku belum pantas dibantu, Arga. Aku masih luka. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma ingin kamu berdiri lagi. Dengan atau tanpa aku. Dan itu jadi titik balikku. 3 minggu setelah seminar, aku memulai langkah kecil, menjual kue rumahan dari dapur ibu. Aku mulai dari brownies dan bolu kukus. Aku foto sendiri dengan ponsel tua milikku, tapi kuatur dengan cahaya yang bagus di dekat jendela. Ku posting di media sosial dengan caption yang jujur. Brownies sederhana dari dapur kecil kami. Tanpa bahan pengawet, tanpa drama, hanya niat baik dan cinta dari perempuan yang sedang belajar bangkit. Postingan itu ternyata ramai dikomentari. Beberapa teman lamaku langsung memesan. Bahkan Arga memborong 10 loyang untuk dibagi ke teman-temannya di kantor. Setiap hari, aku menerima pesanan. Kadang hanya 2 loyang, kadang sampai 7. Ibu membantuku membungkus, dan ayah mengantar ke tetangga. Perlahan, dapur kecil kami menjadi saksi semangatku yang mulai hidup lagi. Dan entah bagaimana, hubunganku dengan Arga semakin dekat. Dia tak pernah memaksa. Tak pernah mengajakku bicara soal cinta atau hubungan. Tapi kehadirannya seperti oksigen. Tenang, sabar, dan menyegarkan. Dia sering mampir ke rumah, mengantar bahan kue, atau sekadar mengecek apakah aku butuh bantuan. Orang tuaku mulai memperhatikan. Suatu malam, ibuku berkata pelan saat kami sedang merapikan cetakan kue, Arga itu pria baik, Nak. Ibu bisa lihat dia tulus. Tapi kamu harus sembuh dulu. Jangan balas luka dengan cinta baru. Aku mengangguk. Aku tahu maksud ibu. Dan aku pun tak ingin terburu-buru. Sementara itu, kabar tentang Fahri dan Nindi makin sering terdengar. Tapi bukan kabar baik. Bisnis Fahri gagal total. Usaha kontrakan mobil yang ia bangun bersama rekan-rekannya hancur karena ada penggelapan dana. Rekan-rekannya kabur, dan tersisa hanya dia dan utang menumpuk. Rumor beredar bahwa Nindi sudah tak tinggal serumah dengannya. Kabarnya, dia kembali ke dunia malam, menemani lelaki-lelaki tua bermodal tebal. Beberapa teman Fahri bahkan terang-terangan mengaku menyesal karena dulu pernah menjauhi aku dan membela Fahri. Aku tidak tertawa. Tidak juga puas. Tapi saat duduk sendirian malam itu, aku menarik napas panjang dan berkata lirih. Akhirnya, Tuhan sendiri yang membalas. Tapi aku tahu, hidup bukan tentang menunggu karma bekerja. Hidup adalah tentang bagaimana kita menyikapi luka dan memilih tetap berjalan meski tertatih. Dan aku memilih berjalan. Dengan langkah kecilku, aku mulai membangun kembali hidup yang pernah dihancurkan. Aku tak lagi ingin memohon dicintai. Kini aku hanya ingin menjadi perempuan yang layak dihargai oleh orang lain dan oleh diriku sendiri. Aku tak pernah meminta balasan apapun dari kehidupan ini. Tidak juga berharap Fahri dan Nindi jatuh. Tapi kenyataannya, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Dan ketika semua kebohongan mulai terbuka satu demi satu, aku hanya bisa menatap langit dan mengucap, terima kasih, Tuhan. Aku hanya ingin keadilan. Hari itu aku sedang menata box pesanan brownies saat ibu masuk ke dapur dengan wajah bingung dan ponsel di tangan. Raisa, lihat ini, katanya sambil menyerahkan ponsel. Di layar, terbuka pesan broadcast dari grup ibu-ibu komplek. Isi pesan forward. Pernikahan Fahri dan Nindi berujung skandal.
Nindi tertangkap basah bersama pria lain di hotel saat Fahri sedang terjerat kasus penipuan rekan bisnis. Benarkah Nindi wanita penghibur? Simak faktanya di sini. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang, bukan karena senang, tapi karena tak percaya bahwa akhirnya kebenaran benar-benar muncul ke permukaan. Keesokan harinya, berita tentang Fahri dan Nindi tersebar luas di media lokal. Tak hanya soal pengkhianatan Nindi, tapi juga soal skema investasi bodong yang melibatkan nama Fahri. Ternyata, bisnis rental mobil dan properti mewah yang selama ini ia pamerkan hanyalah kedok. Ia hanya dijadikan wajah depan oleh 2 orang rekan yang kini kabur ke luar negeri. Semua tanggung jawab hukum jatuh padanya. Lebih menyakitkan lagi, saat Fahri tertimpa musibah, Nindi meninggalkannya begitu saja. Nindi ketahuan pergi bersama pria tua kaya, seorang pejabat pensiunan yang dikenal sebagai kolektor perempuan muda. Mereka tertangkap media di Bali, dan berita itu membuat nama Fahri semakin hancur. Aku hanya duduk mematung di ruang tamu sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Tidak ada air mata. Tidak juga rasa iba. Ibuku mendekat dan duduk di sebelahku. Dulu, kamu dikembalikan seperti barang rusak. Sekarang, lihat, siapa yang sebenarnya rusak? Aku mengangguk pelan. Tapi Bu, aku tidak bangga. Aku cuma lega. Lega karena akhirnya dunia tahu aku bukan perempuan yang pantas disia-siakan. Sementara itu, hidupku justru mulai bersemi. Usaha kue kecil-kecilan yang kumulai dari dapur sederhana kini berkembang. Banyak yang menyukai rasa kuenya, dan lebih banyak lagi yang tersentuh dengan kisahku yang sempat viral karena dibagikan salah satu food blogger lokal. Pemilik brownies rasa sayang, dulunya ditinggal suami demi perempuan lain. Kini berdiri dengan bisnis mandiri. Begitu judul video singkat yang diunggah oleh akun Instagram tersebut. Pesanan datang dari berbagai penjuru kota. Bahkan ada tawaran untuk kerjasama membuka kios kecil di food court pusat perbelanjaan. Argalah yang paling semangat mendukung. Kamu harus terima tawaran itu, Raisa. Ini bukan cuma soal kue. Ini tentang kamu menunjukkan ke dunia bahwa kamu bisa sukses, bukan karena siapa-siapa, tapi karena kerja kerasmu sendiri. Aku hanya bisa memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, Arga. Takut apa? Takut gagal lagi. Takut disakiti lagi. Takut kehilangan semangatku kalau semua ini tiba-tiba hancur seperti dulu. Arga menggenggam tanganku. Untuk pertama kalinya, ia melakukan itu. Raisa, kamu boleh takut, tapi jangan berhenti. Aku di sini, bukan untuk menyelamatkan kamu, tapi untuk berjalan bersamamu. Kalau kamu jatuh, aku nggak akan menarik kamu paksa, aku akan duduk di sebelah kamu sampai kamu siap bangkit lagi. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena baru kali ini, aku merasa benar-benar dimengerti. Hari demi hari, rasa percaya diriku tumbuh. Aku mulai belajar manajemen bisnis kecil, mulai mengatur keuangan lebih tertib, bahkan menyewa 2 pegawai untuk membantuku produksi kue. Aku menyewa kios kecil di pusat perbelanjaan, seperti saran Arga. Dan sejak hari pertama buka, kios itu ramai. Ada pelanggan yang datang karena penasaran dengan kisahku, tapi sebagian besar datang karena memang menyukai rasanya. Aku membuat slogan kecil. Rasa sayang dari luka menjadi rasa. Tak sedikit pelanggan yang tersenyum membaca tulisan itu. Suatu hari, saat aku sedang melayani pelanggan di kios, seorang wanita datang dengan wajah ragu. Dia mengenakan kacamata hitam, masker, dan topi lebar. Aku merasa familiar dengan gerak-geriknya. Raisa? Suaranya membuatku membeku. Aku mengenali suara itu. Kupandangi wajahnya, dannya, tak salah lagi. Itu Nindi. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dia melepaskan maskernya perlahan, wajahnya kusam dan tampak lebih tua dari usianya. Tanpa make-up tebal, tanpa gaun mewah, tanpa parfum menyengat. Dia terlihat seperti wanita kelelahan yang kehilangan arah. Aku cuma mau minta maaf, katanya pelan. Aku tahu aku nggak pantas, tapi aku hancur sekarang. Aku menatapnya, hening beberapa detik. Aku tidak membencimu, Nindi. Karena kalau aku masih membenci, aku nggak akan sampai di titik ini. Dia tertunduk. Matanya berkaca-kaca. Fahri,
Dia hancur total. Rumahnya disita, dia ngungsi ke rumah ibunya. Dia juga cari kamu, katanya kamu berubah. Nindi tertawa hambar. Aku nggak berubah. Dia saja yang baru sadar aku memang begini sejak awal. Aku mengangguk pelan. Kamu boleh datang, tapi bukan untuk mengadukan nasibmu. Aku tak bisa jadi tempat pelarian untukmu. Aku hanya bisa bilang, kita semua menuai apa yang kita tanam. Nindi mengangguk. Aku tahu. Dia pergi tanpa membeli apa-apa, hanya membawa rasa malu dan penyesalan. Dan aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, aku merasa luka itu sudah sembuh. Sore itu, aku menatap langit dari kios kecilku. Cahaya senja menyapu wajahku. Arga datang membawa 2 gelas es teh dan duduk di sebelahku. Kamu terlihat damai, katanya. Karena aku sudah melepaskan semua luka. Dia tersenyum. Boleh aku bertanya sesuatu? Boleh. Kalau nanti aku melamarmu, kamu akan bilang apa? Aku terdiam, lalu menatapnya dalam-dalam. Aku akan bilang, terima kasih karena sudah sabar menungguku sembuh. Arga tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum dan menggenggam tanganku lebih erat dari sebelumnya. Dan kali ini, aku tidak takut lagi. Sejak hari pertemuan terakhir dengan Nindi di kiosku, aku merasa ada pintu besar dalam hidupku yang sudah tertutup rapat. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang membelenggu langkahku. Tak ada lagi luka yang memelukku di malam hari. Yang tersisa kini hanyalah rasa syukur. Usahaku berkembang pesat. Aku mulai disibukkan dengan berbagai pesanan dari luar kota. Bahkan ada pelanggan dari luar pulau yang ingin menjadi reseller brownies buatanku. Semua terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Dan di antara semua keajaiban itu, Arga tetap menjadi bagian terpenting dalam hariku. Dia bukan hanya mendukung dari jauh. Dia ada di setiap momen penting. Saat aku bingung menghadapi pelanggan rewel, saat bahan baku tertunda, saat cuaca buruk. Membuat kue bantat, dia selalu datang membawa solusi atau minimal pelukan yang menenangkan. Aku sadar, rasa itu tumbuh. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tidak pergi saat aku berantakan. Hari itu aku baru saja pulang dari pelatihan UMKM yang diadakan Dinas Koperasi setempat. Ketika membuka pagar rumah, aku melihat halaman rumah sudah dihias sederhana. Ada tenda kecil, bunga warna-warni, dan musik akustik lembut terdengar dari speaker kecil. Di tengah halaman, Arga berdiri dengan setelan batik biru laut dan celana hitam. Senyum hangatnya menyambutku. Ibu dan ayahku berdiri di sampingnya, tampak gugup tapi bahagia. Aku berhenti melangkah, jantungku berdegup kencang. Ada apa ini? Tanyaku pelan. Arga mengambil kotak kecil dari sakunya, lalu berlutut di hadapanku. Raisa, katanya dengan suara sedikit gemetar. Aku nggak bisa menjanjikan kehidupan mewah. Aku juga nggak bisa janji nggak akan pernah buat kamu marah atau kecewa. Tapi aku janji akan selalu memilih kamu. Dalam bahagia, dalam sedih, dalam sesak, dan dalam tawa. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin emas sederhana. Maukah kamu menikah denganku? Aku menatap matanya. Untuk beberapa detik dunia seperti berhenti berputar. Air mata menetes tanpa bisa kuhentikan. Ya, Arga. Aku mau. Aku mau menikah denganmu. Semua orang bersorak. Ibu memelukku erat, ayah menepuk bahu Arga dengan bangga. Dan aku menangis sambil tertawa. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa layak dicintai, tanpa syarat. Namun kebahagiaan itu diuji tidak lama setelahnya. 3 hari setelah lamaran, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan di kios, seorang pria datang. Bajunya lusuh, wajahnya tirus, dan sorot matanya tampak penuh harap. Hatiku langsung terasa dingin. Aku mengenalnya. Fahri. Dia berdiri di depan kiosku, membawa sekotak makanan kecil seperti oleh-oleh. Aku keluar perlahan, berdiri di depannya. Raisa, katanya lirih. Boleh kita bicara sebentar? Aku tak mengucapkan apa-apa. Hanya menunjuk ke bangku kosong di samping kios. Kami duduk, dan dia menatapku dengan pandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya, penuh penyesalan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya. Hidupku hancur. Total. Aku diam.
Nindi pergi. Dia bawa semua sisa tabunganku. Rumah disita, bisnis gagal, temanku kabur bawa uang investasi. Aku cuma punya bajuku sekarang. Aku masih diam. Tak ada rasa simpati seperti dulu. Yang ada hanya rasa hambar. Kosong. Aku bodoh, Raisa, katanya lagi. Aku buta. Aku kira Nindi itu sempurna. Cantik, muda, dan katanya bisa bantu aku sukses. Tapi ternyata, dia lebih kotor dari yang pernah aku bayangkan. Aku menoleh pelan. Lalu kamu kesini mau apa? Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku mau kamu maafin aku. Dan, kalau kamu belum punya siapa-siapa, aku mau kita mulai dari awal. Aku menahan napas. Hatiku seperti ingin tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Kamu serius? Tanyaku dingin. Dia mengangguk. Fahri, kataku perlahan, kamu mengembalikan aku ke orang tuaku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kamu bilang aku beban. Kamu bilang aku nggak menarik lagi. Kamu pilih perempuan lain hanya karena dia lebih muda dan kamu pikir lebih kaya. Dan sekarang, saat kamu jatuh, kamu datang ke aku. Aku salah, Raisa, aku hilaf. Kamu bukan hilaf. Kamu sadar. Kamu cuma nggak nyangka karma bekerja secepat ini. Dia terdiam, wajahnya memucat. Aku bukan pelarian. Aku bukan perempuan yang bisa kamu datangi lagi setelah semua gagal. Dan yang paling penting, aku menyelipkan tanganku ke dalam tas, mengeluarkan kotak cincin dari Arga, lalu menunjukkannya padanya. Aku akan menikah dengan pria yang benar-benar mencintaiku. Fahri menunduk. Tangannya gemetar. Aku tahu aku nggak layak, katanya pelan. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku berdiri. Aku harap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Tapi kita sudah selesai, Fahri. Bahkan jauh sebelum kamu sadar aku berharga. Lalu aku masuk ke kios, meninggalkan dia yang masih duduk diam, memandangi tanah seolah semua dunianya telah runtuh. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Arga. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, aku bangga padamu. Karena kamu memilih harga dirimu. Karena kamu memilih bahagia. Aku menatapnya, air mata jatuh lagi, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku tahu masa lalu akan selalu ada. Tapi sekarang aku tahu, aku punya masa depan yang lebih indah. Dan masa depan itu, bersama Arga. 1 bulan kemudian, pernikahan kami digelar sederhana di rumahku. Hanya keluarga dekat dan sahabat-sahabat yang hadir. Tapi suasananya hangat, penuh cinta, dan bahagia. Saat ayah menyerahkan tanganku pada Arga, aku menatap pria yang kini menjadi suamiku itu dengan penuh haru. Aku nggak pernah nyangka, hidupku yang dulu dipenuhi air mata, kini bisa penuh tawa, kataku. Arga mencium keningku dan menjawab, karena kamu pantas bahagia, Raisa. Dan mulai hari ini, tugasku adalah menjaga senyum itu tetap ada. Dan aku percaya. Pagi hari di rumah kecil kami terasa seperti sinar mentari yang hangat di kulit. Arga duduk di ruang tamu dengan laptopnya, mengecek laporan keuangan usaha kami, sementara aku menyusun box pesanan brownies yang akan dikirim ke luar kota. Kami bukan pasangan kaya raya, tapi kami cukup. Cukup dalam kebahagiaan, cukup dalam rasa saling percaya, cukup dalam keberanian menghadapi hidup. Sayang, kamu tahu nggak? Omset bulan ini naik hampir 20% dari bulan lalu, seru Arga sambil menatapku dari balik kacamatanya. Aku tertawa kecil sambil mengelem stiker label pada box. Alhamdulillah. Tapi itu karena kamu yang bantu manajemen. Kalau aku sendiri, mungkin masih pakai buku catatan sobek-sobek. Dia berdiri, menghampiriku, lalu mengecup keningku. Enggak, itu karena kamu perempuan kuat yang bangkit dari luka. Aku cuma numpang jalan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Cinta seperti ini, tak pernah aku bayangkan akan datang setelah luka begitu dalam. 3 bulan setelah pernikahan kami, bisnis, rasa sayang, resmi membuka cabang baru. Kali ini, Arga yang mengelola langsung karena letaknya dekat kantornya. Ya, setelah menikah, Arga tetap bekerja sebagai konsultan keuangan, meskipun ia lebih banyak memilih pekerjaan lepas agar bisa fleksibel membantu usaha kami. Suatu hari,
Aku mendapat undangan menjadi pembicara di acara seminar kewirausahaan perempuan di kampus tempat aku dulu kuliah. Rasanya seperti mimpi. Dulu aku hanya gadis biasa yang duduk di barisan belakang, kini aku berdiri di panggung berbagi kisah. Saat aku turun dari panggung, banyak mahasiswa mendekat. Beberapa menangis saat mendengar perjuanganku dari rumah tangga yang hancur, dari luka batin, hingga bangkit dan membuka usaha sendiri. Kak Raisa, kisah kakak membuat saya semangat lagi. Saya juga pernah ditinggal suami demi perempuan lain, kata seorang ibu muda dengan suara bergetar. Aku menggenggam tangannya. Kita perempuan, Bu. Kita boleh patah, tapi kita wajib bangkit. Hari itu aku pulang ke rumah dengan hati penuh syukur. Aku tahu luka masa lalu tak sia-sia. Aku tahu air mataku tak jatuh percuma. Karena kini aku bisa jadi cahaya bagi orang lain. Namun tak semua orang bisa bangkit dari luka seperti aku. Minggu berikutnya, aku dan Arga sedang sarapan saat seorang tetangga datang tergesa-gesa. Ra, kamu tahu Fahri masuk rumah sakit jiwa? Aku terdiam, sendok di tanganku menggantung di udara. Apa maksudnya? Iya, aku dapat kabar dari adikku yang kerja di puskesmas. Katanya Fahri dibawa ke RSC karena sempat mengamuk di jalan. Katanya dia teriak-teriak menyalahkan mantan istrinya dan perempuan yang menipunya. Aku menggigit bibir bawahku. Aku tak tahu harus merasa apa. Dia stres berat, katanya, lanjut tetangga itu. Keluarganya bingung karena dia nggak mau makan, nggak mau bicara kecuali soal menebus kesalahan. Setelah tetangga itu pergi, aku dan Arga hanya saling menatap. Apa kamu mau jenguk dia? Tanya Arga pelan. Aku menggeleng. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku tahu kehadiranku nggak akan menolong. Dia harus sembuh karena dirinya sendiri. Arga mengangguk. Dia nggak kuat menanggung kenyataan. Tapi aku yakin, kamu pernah sekuat itu, Ra. Dan sekarang kamu berdiri jauh lebih tinggi. Aku menunduk, lalu memegang tangan suamiku erat. Terima kasih karena kamu datang di waktu aku nyaris runtuh. Malam itu, aku merenung di kamar, mengingat semua perjalanan hidupku. Dulu aku adalah istri yang tidak dianggap, disia-siakan demi perempuan yang katanya lebih sempurna. Aku dibuang, dikembalikan ke orang tua seperti barang rusak. Lalu aku menata hidup dari dapur kecil, menjual kue dengan modal seadanya. Pelan-pelan aku berdiri, mengenal orang-orang yang benar-benar melihat nilai diriku. Dan akhirnya, aku menikah bukan dengan lelaki tampan atau kaya, tapi lelaki yang mencintai aku apa adanya. Kini, dia, lelaki yang dulu merasa paling berkuasa atas hidupku, terbaring di rumah sakit jiwa, sendirian. Hancur oleh keputusannya sendiri. Dan meski aku tak merayakan penderitaannya, aku juga tak bisa memungkiri, inilah bentuk dari hukum kehidupan. Kita akan dipertemukan dengan akibat dari semua pilihan kita. Hari-hari berikutnya, hidup kami berjalan dengan damai. Brownies, rasa sayang, semakin disukai oleh semua kalangan. Kami juga mulai mencicil rumah baru di pinggiran kota yang lebih tenang, dengan ruang produksi lebih luas dan taman kecil di belakang. Ibu dan ayahku bahagia melihat perubahan hidupku. Dulu kami menangis saat kamu dikembalikan ke rumah. Sekarang kami menangis lagi tapi karena bahagia, kata ayah sambil mengelus kepalaku. Aku tersenyum, memeluk beliau erat. Semua luka itu sudah berganti menjadi pelajaran. Satu sore, saat aku dan Arga duduk di teras rumah, menikmati teh hangat dan kue bolu kukus, aku menatap langit jingga dan berkata, kalau dulu aku menyerah, mungkin aku nggak akan duduk di sini. Arga menoleh. Kamu boleh jatuh, Raisa. Tapi kamu nggak tinggal di bawah. Itu yang buat kamu istimewa. Aku menggenggam tangannya. Dan kamu adalah orang yang mengulurkan tangan saat semua orang menarik langkah. Dia mencium punggung tanganku. Kita akan terus tumbuh bersama, ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Sampai tua. Sampai rambut kita memutih. Sampai dunia berhenti berputar. Dan di tempat lain, di sebuah kamar putih berjeruji besi lembut, seorang pria bernama Fahri duduk menatap jendela. Matanya kosong, tubuhnya kurus, dan pikirannya entah berada di mana. Setiap hari dia menulis surat untuk seseorang yang tak pernah membalas. Surat-surat itu tak pernah dikirim, hanya ditumpuk di bawah bantal.
Raisa, aku salah. Aku tahu sekarang. Tapi kau sudah terlalu jauh untuk ku kejar. Dan aku terlalu dalam untuk bangkit. Hidup memang tak pernah bisa ditebak. Tapi setiap luka, jika dirawat dengan sabar dan dikelilingi oleh cinta yang tulus, bisa sembuh dan memberi kekuatan luar biasa. Aku adalah buktinya. 4 tahun telah berlalu sejak hari aku dan Arga saling mengikat janji suci di depan kedua orang tua kami yang tersenyum penuh doa. Banyak yang berubah, tapi ada satu hal yang tetap sama. Cinta dan ketulusan Arga yang tak pernah pudar, bahkan ketika aku tak lagi secantik dulu, atau ketika tubuhku mulai lelah karena rutinitas sebagai istri, ibu, dan pemilik usaha. Kini kami tinggal di rumah 2 lantai sederhana yang penuh kehangatan. Di halaman depan tumbuh pohon jeruk kesukaanku, dan di belakang ada taman kecil tempat anak kami bermain setiap sore. Anak laki-laki berusia 2 tahun yang kami beri nama Alia Fadlan Pratama, nama yang berarti cahaya pertama dari surga. Setiap pagi, aku bangun untuk membuat sarapan, menyuapi Alia, lalu menyiapkan laporan produksi untuk pabrik kecil kami yang kini memproduksi ribuan brownies dan cake rumahan per bulan. Arga menangani kemitraan dan pemasaran, sementara aku tetap menjaga resep dan kualitas rasa. Usaha kami, Rasa Sayang by Raisa Arga, kini telah memiliki 5 cabang di kota-kota besar. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa perempuan yang pernah dianggap tidak berguna oleh mantan suaminya ini akan memiliki mimpi yang bisa membangun mimpi orang lain juga. Di sebuah pertemuan ada yang bertanya, "Raisa, jika boleh memberi pesan kepada seseorang dari masa lalu yang dulu menyakiti Anda, apa yang ingin Ibu sampaikan?" Aku menarik napas sambil berkata, "Saya hanya ingin bilang, terima kasih. Karena tanpa orang itu, saya tidak akan pernah tahu seberapa kuat saya sebenarnya. Saya tidak akan pernah bertemu dengan suami saya sekarang, yang melihat saya bukan sebagai beban, tapi sebagai berkat. Dan saya tidak akan pernah menyadari bahwa kebahagiaan bukan tergantung pada siapa yang bersama kita, tapi bagaimana kita mencintai diri sendiri lebih dulu." Dan di antara banyak orang aku melihat sosok yang membuat dadaku tercekat. Tasha, teman lama yang dulu jadi mak comblang antara Fahri dan Nindi. Ia duduk di baris belakang, menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Setelah acara selesai, dia menghampiriku. "Raisa," katanya pelan. "Aku cuma ingin bilang, aku minta maaf. Aku dulu ikut andil merusak hidupmu. Aku pikir kamu lemah, menyedihkan. Tapi sekarang, aku malu melihat betapa salahnya aku." Aku menatapnya, tak lagi dengan amarah. "Aku sudah memaafkan semuanya sejak lama, Tasha. Tuhan takkan izinkan kita terus disakiti kalau Dia tak berniat menguatkan kita." Air mata mengalir di pipinya. Ia memelukku erat, dan aku membalas pelukan itu dengan hangat. Karena aku tahu, berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakan, tapi menyembuhkan. Sementara itu, di sebuah ruangan putih yang dingin, Fahri duduk memandangi langit-langit dengan mata kosong. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya kurus dan tak terawat. Ia kini tinggal di panti rehabilitasi mental di pinggiran kota. Keluarganya sudah menyerah. Bahkan adiknya sendiri hanya datang sesekali untuk membawakan pakaian ganti. Pagi itu, seorang perawat muda datang membawakan buku catatan. Fahri mengambilnya, lalu mulai menulis seperti biasa. Ia sudah terbiasa menulis surat untuk seseorang yang tak pernah membalas. "Raisa, aku dengar usahamu besar. Aku lihat wajahmu di TV tadi malam. Aku bangga, tapi juga hancur. Aku tahu aku tak layak melihatmu, apalagi kembali padamu. Tapi biarlah tulisan ini menjadi doa. Aku berdoa semoga kamu tetap bahagia. Karena hanya itu yang tak bisa aku berikan dulu." Dia menutup buku itu, lalu memeluknya seperti bantal. Entah sampai kapan dia akan terus hidup dalam penyesalan. Tapi seperti yang pernah kukatakan, hidup adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Beberapa bulan kemudian, aku dan Arga menghadiri reuni kecil SMA kami. Tak banyak yang berubah dari teman-teman lama. Beberapa sudah sukses, beberapa masih berjuang. Tapi yang paling menarik perhatian adalah ketika kami masuk ke aula dan semua mata tertuju padaku dan Arga. "Kamu Raisa, ya? Ya ampun, beda banget sekarang. Kamu cantik banget, dan suamimu tuh ganteng banget. Dulu kamu sama siapa, ya?" Aku tersenyum saja. "Aku dulu sama Fahri,
Jawabku pelan. Beberapa dari mereka saling pandang. Beberapa tampak kaget. Loh, yang dulu ninggalin kamu buat cewek muda itu ya? Bisik seseorang. Aku hanya mengangguk kecil. Ya ampun, padahal sekarang kamu yang lebih bersinar dari semuanya. Aku tidak merasa bangga karena pujian itu. Aku hanya merasa damai. Karena aku tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Hidupku yang sekarang sudah cukup menjawab semuanya. Malam itu, sebelum tidur, Arga membelai rambutku sambil berbaring di sampingku. Sayang, katanya pelan. Kamu bahagia? Aku tersenyum. Lebih dari itu. Aku bersyukur. Dia menarikku ke pelukannya. Aku juga. Dulu aku cuma teman yang menyaksikan kamu hancur. Sekarang aku suami yang menyaksikan kamu bersinar. Aku menatap matanya. Aku tidak bisa menjanjikan hidup selalu indah, Ga. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah menyerah atas kita. Dia mencium keningku dan menjawab, kita sudah lewati badai, sayang. Sekarang tugas kita menanam pelangi. Dan begitulah hidupku sekarang. Aku tidak lagi dendam. Aku tidak lagi menangisi apa yang telah hilang. Karena aku tahu, yang hilang adalah yang tak layak bertahan. Dan yang bertahan adalah cinta sejati. Kepada Fahri, aku hanya bisa mendoakan. Semoga suatu hari ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena aku sudah berdamai dengan semuanya. Dan kepada perempuan-perempuan yang pernah merasa ditinggalkan, dikhianati, diremehkan, atau dibuang. Ketahuilah, kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang diarahkan menuju seseorang yang akan melihatmu sebagai anugerah. Aku Raisa. Dulu aku dibuang. Kini aku dibanggakan. Dan inilah hidupku sekarang, penuh cinta, syukur, dan kemenangan.